Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qaimi bi huquqillah wa waqtil abad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Rabbi yassir wa la tu'assir. Al-mukarramun muhtaramun, para masyayikh, para bahasa apa ini saya dan dapat boleh tak itu huruf lagi bercampur para sepuh, para tokoh masyarakat Lampung masuk bersama Asyifa serta keluarga besar pun, serta para sepuh serabu, juga fokus para kiai maupun ibu-ibunya ini, insyaallah lebih beda. Jaganca pengurus P4NJ, pembantu pengurus Pondok Pesantren Jati, tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan, serta jaganca alumni dari Kadin Masaros, para simpatisan, para hadirin hadirat undangan sekalian yang kami muliakan, dan mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah di siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam acara rutin kita, yaitu dalam rangka silah atau menyambung. Pertama, berzikir. Dengan berzikir dimaksudkan kita menyambung rohani kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bersolawat, menyambung rohani kita kepada beliau, juga kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bertawassul, tahlil, kirim doa kepada para sepuh, baik sesepuh jasmani kita maupun sesepuh rohani, yaitu para guru kita dimanapun. Ya, di samping kita menyambung di antara kita yang masih ada silaturahmi. Mudah-mudahan dengan sambungan kita kepada Allah, dengan berzikir, keimanan kita, ketakwaan kita akan semakin kokoh, dan dengan sambung kita kepada iman kita yang besar Muhammad SAW dengan bersolawat, mahabbah kita serta keimanan kita kepada beliau, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Juga begitu kita menyambung pada para sesepuh kita, baik sepuh jasmani, yaitu orang tua yang menjadi sebab kita lahir. Barangkali termasuk juga di sini adalah orang tua yang menjadi sebab kita dapat jodoh, mertua. Sebab menjadi mertua dah kira udah bina.
maupun juga orang tua yang merawat rohani kita, yaitu para masyayikh, para guru kita dimanapun, mulai dari awal kita baru belajar di surau akhir maupun sampai kita perguruan tinggi, semua itu adalah guru. Tidak ada yang namanya mantan guru. Sama ada orang tua, tidak ada mantan orang tua. Namun mantan bini beda, mantan laki beda. Mertua, sebetulnya mertua itu tidak mantan juga. Kalau menurut fikih itu mertua itu termasuk mahram ta'bid. Makanya tidak boleh mengganti posisi anaknya. Jadi misalnya bosan dengan anaknya, mau banding gitu, tidak boleh tuh ya. Itu terus haram. Mudah-mudahan dengan kita bertawassul dengan para masyayikh kita akan mendapatkan barokahnya. Beliau-beliau itu saya yakin banyak jasanya. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita bisa meneladani beliau-beliau siapapun. Beliau-beliau itu pastilah ada yang bisa kita teladani sekalipun sebagai manusia. Tentu ada khilaf, tapi kita bisa memilah dan mana yang bisa kita mana yang lebih kepada para masyayikh, pada guru kita. Kemudian juga menyambung di antara kita yang masih ada silaturahim. Harapannya dengan kita bersilaturahim akan memperkuat tali ukhuwah, kebersamaan di antara kita, di antara sekalipun ukhuwah itu katanya ya, bisa sempit bisa luas. Kita barangkali sementara ini kumpul dengan sesama saudara yang santri bahkan sealumni. Tapi sebetulnya ukhuwah kita bukan sesempit itu. Bisa juga dengan sesama santri dari manapun, bahkan dengan umat Islam, bahkan dengan sesama anggota masyarakat dan sesama anak bangsa. Jadi kita berkumpul ini bukan untuk memisahkan diri dengan orang lain. Jadi tidak eksklusif. Hanya memang kita tidak mungkin lalu seluruh manusia akan berkumpul dalam satu perkumpulan, itu kan terlalu berat. Jadi makanya lalu ada perkumpulan-perkumpulan kecil yang perkumpulan itu merupakan bagian dari perkumpulan-perkumpulan yang besar. Itulah barangkali rahasia yang disebutkan oleh Allah, difirmankan oleh Al-Quran, ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Jadi kita memang Tuhan ciptakan kelompok-kelompok, baik berdasarkan bacaan, sukuan, bahkan berdasarkan keyakinan dan berdasarkan tempat dan sebagainya. Tapi itu jangan menjadi masalah, menjadi problem. Tapi mestinya itu menjadi kekayaan. Sehingga dalam ayat ini disebutkan kita supaya kita saling mengenal. Tentu ta'aruf itu kenal baik. Jadi ta'aruf itu kenal baik, bukan mengenal buruknya. Sehingga dengan mengenal kebaikan-kebaikannya, maka terjadilah persaudaraan, berukhuwah. Memang
ada pengelompokan kecil, misalnya dalam satu keluarga ada suami istri dan anak-anak, itu kelompok kecil. Mungkin itu persaudaraannya atau kebersamaannya itu lebih mendalam gitu. Berbeda dengan kita kumpul dengan teman, ya dalamnya tidak begitu dalam, yang dipahami macam-macam. Jadi artinya apa? Ketika kita bersama dengan orang lain, tentu kita cari titik bersama, kita cari kesamaan-kesamaan. Kalau jadi perbedaan ini jadi masalah. Sekalipun tentu kesamaan itu bisa sedikit, bisa banyak. Bagi kita mungkin yang sekeyakinan, seagama, lebih sesama santri, ini saya kira lebih banyak kesamaan, insyaallah, sehingga akan lebih mudah kita. Sekalipun perbedaan juga pasti ada. Makanya kita almarhum Kiai Zaini itu, beliau ya sebetulnya ini ijtihadi masalahnya. Kalau masalah yang lain berbeda, itu ijtihadi. Tapi kalau beliau itu beliau tidak menginginkan santri itu terkotak-kotak ketika sudah di masyarakat, sehingga misalnya ada wadah-wadah alumni. Barangkali itu dulu karena kondisinya memang dulu itu beda ya. Saya masih ingat di pondok Jadi dulu pengelompokan santri atau penempatan santri berdasarkan kelompok daerah. Jadi ada asrama misalnya Madura, ada asrama Bondowoso, ada asrama Situbondo, ada Bawean. Itu ada positifnya karena di situ ada seniornya yang tentu tanggung jawabnya terhadap juniornya. Itu sangat besar. Tetapi di sisi lain dulu, sekarang barangkali sudah tidak ada lagi. Dulu ini ketika ada pengelompokan seperti itu, kemudian ada anggota asrama yang sudah harusnya tengkar dengan anggota asrama yang lain dengan daerah. Ini yang tidak tengkar ikut-ikutan, jadi geng gitu. Jadi bukan geng motor, ini geng daerah ya. Kemudian si daerah. Jadi ke apa ini? Kedaerahan yang terlalu gede. Sebenarnya kedaerahan itu bagus, karena itu lebih bertanggung jawab orang daerahnya. Tapi ketika membela orang sedaerah, membagi buta, lain yang lain. Ini barangkali maaf kita belajar dari kejadian di Sampit. Yang kebanyakan orang Madura, termasuk saya. Dadanya yang orang Madura. Di Sampit dulu, sana mengapa orang Madura itu kok dimusuhi, khususnya oleh orang penduduk asli orang daerah. Karena dulu katanya, ya sebenarnya yang orang Madura itu macam-macam. Ada yang buka pesantren di situ, kiai banyak juga. Tapi ada yang preman juga kan. Jadi akhirnya dikejar, dicari-cari di Jawa, itu akhirnya lari ke Kalimantan. Di sana berulang. Ya mungkin tepat pada itu yang berulang, yang preman-preman yang lari dikejar. Kemudian akhirnya acarok gitu dengan orang Dayak. Kebetulan yang Dayak itu adalah masih keluarga tokohnya. Akhirnya apa? Akhirnya mau diproses hukum, mungkin secara adat.
Tapi kemudian dia lari ke suatu pesantren dan dibela oleh teman-teman. Akhirnya ngawur orang Dayak itu, pokoknya orang Madura disikat semua. Kasihan ya. Nah ini kedaerahan dan kesukuan yang berlebih. Jadi kita berkumpul ini bukan untuk menafikan kelompok lain, tapi kita berkumpul untuk memudahkan kita bekerjasama dan nanti memperluas kerjasama kita dengan pihak-pihak. Sehingga insya Allah dengan demikian adanya pengelompokan ini tidak menimbulkan masalah. Jadi karena itu sekali lagi Almarhum Zaini itu belum tidak mendaki adanya organisasi alumni, kan tidak pernah ada. Tempat NJ ini sebetulnya bukan organisasi alumni, sebenarnya namanya pembantu pengurus pondok pesantren begitu. Siapapun apakah alumni atau tidak, silakan kalau mau bantunya, dan itu lebih bersifat internal ke dalam. Tetapi tidak menutup kemungkinan karena kita sebagai santri tentu kita punya misi besar, yaitu pertama kebutuhan kita yaitu beribadah. Tentu ibadah ini dalam arti seluas-luasnya bukan hanya ritual, tapi ibadah juga, ibadah sosial. Kemudian misi yang kedua itu adalah khidmah. Jadi ibadah sosial itu adalah dalam bentuk khidmah. Khidmah itu baik khidmah kepada umat. Umat adalah pengelompokan berdasarkan agama, maupun kepada masyarakat tentu yang beragam orang di situ dengan latar belakang yang berbeda. Kemudian masyarakat yang bisa lagi suatu bangsa, kan kemanusiaan. Nah ini khidmah kita tentunya untuk semua itu ya, tidak eksklusif, tidak untuk kelompok kita saja, apalagi untuk diri kita saja. Dan ini Almarhum Zaini itu kan pernah menyampaikan pesan, orang yang hidup di Indonesia lebih-lebih santri kalau tidak berjuang hanya mikirkan dirinya sendiri, itu maksiat, itu dosa. Dia mengatakan Indonesia karena kita memang orang Indonesia, sebenarnya di mana-mana saja. Artinya apa? Santri itu harus memikirkan masyarakatnya, khususnya mungkin dari masyarakat yang sevisi, yaitu umatnya, kemudian masyarakat lebih luas lagi, bangsanya, manusia secara umum. Jadi mestinya tentu apa yang harus kita khidmahkan, kita lakukan tentu sesuai dengan kebutuhan. Jadi mungkin kalau sama santri ini bisa langsung pada hal-hal yang lebih eksklusif ya, masalah pendidikan agama. Tapi dengan di luar, dengan orang-orang yang tidak sevisi dan kita, lebih tidak seagama dan kita, maka hikmah kita itu berbeda. Jadi ini jadi istilahnya kita ini najtami fi mattafaqna, kita ini berkumpul fi mattafaqna dalam hal-hal yang kita sepakati. Tapi umpamanya tidak ada kesepakatan, ya kita nattafik bil iktirab, jadi bersepakat untuk tidak berkumpul kalau memang tidak bisa dikumpul. Ya barangkali persis sama dengan maaf dalam kehidupan rumah tangga antara suami istri. Tentunya kan harapannya adalah membina rumah tangga dengan baik sehingga menjadi bagian peti jannah. Tapi ketika misalnya tidak bisa dipaksakan, daripada bukannya jannah tapi menjadi neraka gitu, maka tidak boleh tidak, ya sudah ittifaq ala iftiraq, jadi bersepakat untuk berpisah, itu lebih baik ketimbang terus bersama.
tapi tetap baik-baik sekalipun tidak bisa. Maka perbedaan-perbedaan ini harus kita sikapi dengan bijak, dan perbedaan itu sebenarnya sunatullah dan juga takdir. Sebenarnya semuanya itu kan adalah Allah yang menghendaki, Allah yang mentakdirkan. Oleh karena itu kita memang wajib menjalankan perintah Allah syariat. Tapi hidayah itu tetap pada Allah. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, sekalipun katanya itu benar. Makanya dalam misalnya mendakwahkan agama, kita memaksakan itu tidak bisa, dan memang tidak bisa dipaksakan. Karena agama itu ada keyakinan di situ, dan keyakinan tidak bisa dipaksakan. Kalau dipaksakan akan timbul kemunafikan. Jadi karena itu kalau memang sudah tidak betul, ya sudah. Kita beriringan dalam hal-hal yang kita sepakat. Misalnya kalau membangun jalan, ya kita bersama-sama bangun jalan. Tapi kalau ibadah, ya kita di tempat masing-masing. Jangan ibadahnya lalu bersama gitu. Kalau itu memang. Dan itu harapan. Jadi kita sebagai sebab adanya apa sih? Pemaksaan itu yang menimbulkan keributan. Merasa benar dengan apa yang kita meyakini kebenaran, apa yang kita peluk agama ini. Itu harus, jangan kita lalu ragu-ragu apa saya benar atau tidak. Ini tidak boleh. Tapi bukan berarti ketika kita merasa sudah benar, kita boleh memaksakan kebenaran yang kita yakini kepada Allah. Dalam hal apapun, apalagi lebih-lebih dalam masalah ijtihad. Tentu dalam masalah yang bukan ijtihad ya kita harus kokoh berpegang dengan prinsip. Misalnya tentang kebenaran agama kita tidak boleh sedikit pun bergeser. Tapi dalam masalah ijtihad ya, misalnya antar sesama Islam yang berbeda, mazhab berbeda, cara pandang, maka kita tidak bisa memaksakan dalam hal yang berbeda. Jadi apa yang didauhkan oleh Imam Syafi'i tidak keliru. Pendapat orang yang berbeda dengan saya itu salah menurut saya. Salah menurut saya, tapi bisa saja benar. Jadi khata ya kamilul itu menurut shawab. Salah tapi bisa saja benar. Sedangkan pendapat saya, menurut saya pasti benar, tapi bisa saja benar. Artinya tidak mutlak. Khususnya dalam masalah ijtihadiyah. Kita harus bisa memilah, membedakan mana yang ijtihadiyah, mana yang qat'i, yang sudah pasti. Kalau sudah pasti, kita tentu harus yakin dan tidak bisa diobrak-abrik oleh siapapun dengan catatan tidak memaksakan kepada Allah. Misalnya seperti umpamanya putihnya tembok ini. Lalu ada orang mengatakan itu tidak putih, itu abu-abu. Ya kita tidak bisa tetap. Jangan seperti orang yang bawa kambing ke pasar menjual kambing. Jangan bawa orang mati. Ini mau dibawa kemana ayam ini? Padahal kambing dikatakan. Sampai di pasar ada yang tanya, mau dijual ayamnya? Banyak yang tanya, mengatakan ayam, ini ragu-ragu yang punya kambing. Ini bahaya. Harus yakin dengan keyakinan. Sudah jelas kambing, jangan dikatakan. Sekalipun seluruh dunia mengatakan ayam, jangan terpengaruh. Ya tapi kalau masih abu-abu, masih tidak jelas. Nah ini, ya kita tidak bisa dalam menjalankan itu. Apalagi kita mau tidak tahu, ya harus diam. Misalnya, bagaimana kita menyikapi tentang kitab suci, kita yakin bahwa Al-Quran yang hadis yang sahih itu pasti benar. Tapi bagaimana dengan kitab-kitab suci yang dulu yang juga kita harus meyakini dengan kandungan. Bahkan kalau sekarang bukan hanya yang 4 kitab suci itu yang sudah diketahui adanya kebenaran di situ. Di kitab yang lain
sudah, ya misalnya dalam kitabnya Rohim itu ternyata di situ ada nubuah. Jadi ini yang mengatakan orang Hindu sendiri. Yang sekarang akan kita jadi malah orang Bali kan anaknya pendeta. Dia akhirnya ingin pelajari agama Hindu sampai ke India. Kita baca itu. Ternyata di situ dia menjumpai tentang nubuah Nabi Muhammad masih. Ya kalau Taurat dan Injil sudah jelas. Tapi kita kan tidak boleh lalu kita mengatakan kita tahu itu palsu. Kita diperkarakan. Jadi ini hal-hal yang pasti kita jangan terpengaruh opini orang lain, tapi hal-hal yang belum pasti dan itu masih bisa kita jangkau, maka kita bisa punya pendapat tapi jangan terlalu. Tapi dalam hal yang kita tidak tahu jangan mengatakan tahu. Ini seperti tentang kitab-kitab yang sebelum Al-Quran yang kita yakini secara global bahwa 4 kitab itu adalah tentang isinya secara tafsir secara rinci kita kan tidak tahu apakah benar atau tidak. Pernah sahabat tanya kepada Nabi ya Rasul, bagaimana kami ini ketika membaca kitab-kitab sebelumnya atau keterangan dari kitab terdahulu atau dari Israiliyat, kitab berita dari Bani Israel, apakah kita akan menyalahkan atau bagaimana? Sabda Nabi, kalau sesuai dengan Al-Quran maka harus kita terima ya, sebab Al-Quran ini standar bagi kita. Jadi jangan karena itu datangnya dari musuh, datang dari orang Israel lalu menganggap salah semua, itu belum tentu. Tidak semua orang Yahudi itu memusuhi. Hanya yang politis saja yang Zionis. Nah, kemudian dalam hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran kita tolak. Tapi dalam hal yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran diam. Jangan menerima, jangan menolak. Ini proporsional sekali. Jadi kalau tidak bisa jangan ngomong. Karena ini kan kadang-kadang kita tidak tahu yang sebenarnya, hanya dengar cuplikan di TikTok. Langsung berkomentar, tambah ribut ini. Ini akhirnya Menteri Agama kasihan juga nih. Masalah anjing itu. Ya memang agak hilaf barangkali ya karena saking semangatnya sehingga kurang sensitif. Diandaikan beliau mengandaikan dengan dangdutan kan lumayan itu sudah. Tapi itu bukan itu maksudnya. Artinya Menteri Agama itu bukan ingin menyamakan adzan itu dengan anjing. Ini salah besar. Ya saya bukan bela. Kalau kita lihat secara jernih itu enggak. Hanya bahasanya saja yang kurang pas. Jadi pilihan-pilihan apa kata sekarang diksinya ini yang kurang pas. Makanya hati-hati ya kalau kita bicara di umum. Bisa digoreng gitu. Digoreng dibumbui lagi. Ini pedes. Ya, berarti seperti somat yang mengatakan bisa daripada jinnya. Wah ini digoreng. Jadi memang sekarang ini kita harus hati-hati betul karena ruang privat itu sudah semakin kecil, semakin sedikit. Ya maaf, sekarang ini mungkin ada yang rekam ini. Tapi saya tidak bicara apa-apa. Tidak apa-apa dulu. Silakan kalau mau di-sharekan. Jadi
Jadi hal yang tidak jelas jangan berkomentar supaya tidak ya maksudnya baik lah ingin menyelesaikan masalah, tapi kalau tidak jelas lalu komentarnya juga tidak benar, akhirnya bukan menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah, tidak seperti pegadaian. Ya, jadi Pak sekalian yang saya hormati, ini kembali tadi kita ini selain nyambung yang ke atas yang sudah wafat, yang kita ini menjalin kebersamaan tapi tidak eksklusif. Tapi insya Allah kalau masih sama santri ini lebih banyak sama, insya Allah. Ya kecuali mungkin pesantren yang yang ditandai oleh Densus 88. Ya. Tapi itu sebetulnya ya ini sudah musibah kita. Mengapa ya ini berparah dengan adanya media sosial, dengan adanya, sehingga ini komentar bisa share kemana-mana, perbedaan sehingga bisa komentar yang tidak baik juga bisa terlentar ke publik. Jadi misalnya seperti perbedaan hari raya. Sebetulnya hari raya itu dari dulu sudah terkadang sekarang orang tidak lagi mempermasalahkan perbedaan itu karena sama-sama tak peduli, bukan kena. Ini saya ingat ceritanya Kiai Hasyim Muzadi. Katanya Kiai Hasyim, bagaimana kalau Muhammadiyah NU ini bersepakat saja. Jadi Muhammad itu kan terlalu rendah ya, derajatnya itu. NU-nya terlalu tinggi. Jadi ambil separuh-separuh. Ya katanya itu tidak benar, nanti tidak benar menurut siapapun. Menurut NU juga tidak benar, menurut Muhammad juga tidak benar. Ya silakan berhari raya, berpuasa sesuai dengan keyakinan yang masing-masing. Jadi sebetulnya kan masalahnya bukan masalah sama, seragam bukan kalau dipaksa kan tidak baik. Keragaman ini memang sudah sunat, maka tinggal kita menyikapi dengan baik, termasuk misalnya masalah ini tua. Nah ini kita tinggal bijak saja, kita itu hidup ini. Saya kira kalau di sini ini tinggal hutannya sekalipun nyaring tidak apa-apa, biar setan-setan pada lari semua. Jadi ini jadi kita di dalam khidmah termasuk dakwah pada masyarakat memang harus bijak. Selain berpegang pada prinsip tadi, jangan sampai kita dalam hal-hal yang prinsip yang sudah pasti benarnya, jangan terpengaruh oleh opini-opini yang ada di sekitar kita, tapi lah menyampaikan kebenaran dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang ma'ruf, yang minimal tidak menyakitkan, kalau bisa menyakitkan. Barangkali ini yang digunakan metode ini oleh para pendahulu kita wali songo, sehingga Indonesia ini menjadi mayoritas muslim, bahkan muslim yang besar di dunia berkat jasa beliau yang begitu. Jadi ini sebetulnya hal-hal seperti itu sudah dicontohkan oleh Nabi. Jadi kalau ada orang sekarang, kalau kita ikut sunnah, ya harus tegas. Itu ya betul, kita boleh. Nah, kalau kita mencontoh Nabi sebetulnya tidak begitu juga. Ya, sekalipun kita harus tetap berpegang pada prinsip. Pernah suatu ketika ada
salah seorang Arabi, orang dusun, datang ke Madinah, masuk masjid. Masjidnya waktu itu lantainya masih belum keramik, masih pasir. Mungkin orang dusun ini mengira pasir yang di masjid itu sama dengan pasir di luar. Maka ketika orang dusun itu, orang Arabi itu cekemi, ketulit, cekemi itu langsung kok langsung dalam masjid. Ya tapi karena pasir ya nyerap, nggak kemana-mana gitu. Sahabat mau neriaki, akan diteriaki oleh sahabat, dilarang. Jangan. Dan sekarang pertanyaannya, ya teruskan dulu itu. Sudah, sahabat tidak teriak. Lalu apa? Sesudah selesai kencing, Nabi merintahkan sahabat, ambilkan air satu timba, siram kencingnya. Nabi lalu berkata kepada orang Arab, masjid itu hanya diperuntukkan untuk ibadah. Ini tidak mengatakan tidak untuk kencing, bukan. Takut nyinggung itu. Untuk zikir gitu. Nah, ngerti sendiri. Kenapa? Apakah Nabi itu membolehkan orang kencing sekalipun hanya sebentar di masjid? Ya tidak boleh. Itu kalau sekarang itu murtad, nista agama. Tapi Nabi tahu bahwa orang Arabi itu sebetulnya karena keawamannya. Dia itu kencing di situ karena dia tidak tahu, bukan karena menentang atau melecehkan Islam. Karena tidak. Apalagi orang yang betul itu orang masing-masing. Umpamanya diteriaki dia marah. Merasa tidak bersalah diteriaki. Nah, bisa dibayangkan terkejut berdiri sambil kencing. Pemandangan apa yang kita lihat? Apalagi orang begitu. Jadi itu kebijakan Nabi itu. Dan bijak itu, ya kita tetap berpegang pada kebenaran, tapi mengemas kebenaran ketika disampaikan itu dengan cara-cara yang kalau bisa menyenangkan, tidak bisa tidak menyakitkan. Zaman ini katanya misi roh, misi kasih sayang. Sama dengan kita punya anak kita masih kecil ya, masih umur 2 tahun, sakit, harus diberi obat. Kalau kita sayang, karena kita sayang pada anak, maka obat itu cari obat cair yang manis, biar anak itu tidak manis. Nah, tapi kalau kita sayang, seperti dokter ya, dokter itu kan ya biasanya kan tidak tahu ini anaknya siapa langsung ya, pahit dipaksakan. Apalagi seperti dukun-dukun dulu, saya masih ingat masih kecil itu cekokin. Wah itu bahaya sekali. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kita melalui silaturahim ini selain untuk nyambung kepada pendahulu kita, juga nyambung di antara kita dalam rangka mengemban misi kita, yaitu misi ibadah, tentu ibadah berjamaah, dan juga misi khidmah termasuk dakwah. Dan untuk merawat kebersamaan ini tidak mudah. Tapi ya saya yakin Bapak ini dan Ibu-ibu pengalaman dalam skala kecil. Ya sebetulnya kalau teorinya tidak sulit. Ya yang penting saling menghargai. Saling menghargai, saling memahami, dan saling memaafkan. Itu saja kata dia. Jadi menghargai siapapun. Misalnya kalau dalam kehidupan keluarga, jangan hanya suami yang menuntut dihargai karena menjadi pemimpin kawamun, tapi suami harus juga menghargai istri. Maaf, ini bukan karena ada ibu-ibu. Sebab Nabi itu sangat menghargai istri beliau.
Hingga beliau bersabda, ma akroman nisa ila karim wa ma ahanahunna ila lain. Jadi orang laki-laki yang memuliakan perempuan atau istrinya itu orang mulia, dan sebaliknya orang laki-laki yang meremehkan perempuan itu orang yang hina. Dan Nabi itu ketika memanggil istri beliau itu tidak panggil nama pas-mapas, misalnya Siti Aisyah, tidak panggil Aisyah, tidak. Bagaimana? Ya Humairah, ini sudah viral ini. Wahai orang yang wajahnya putih kemerah-merahan, bangga. Dikatakan begitu tuh bangga. Ya, gulapku kopi keluar pipi. Saya nggak membaca lu. Maaf, karena istrinya dia pandai elok dan kota dia. Musuh dia bilang, mau cak apa lengas. Tukar mulor. Gulapku jangan minta kopi ngeltok bereng. Lalu dengan TV ini kan manusia. Memang Tuhan itu nomor satu, tapi manusia itu nomor dua. Karena itu Pancasila itu saya kira urutannya sudah ketuhanan dan kemanusiaan. Jadi Tuhan memang prioritas. Tapi kalau bisa, bagaimana membuat ridho Allah dan juga sekaligus ridhonya manusia. Minimal ridho orang yang di hadapan kita. Kalau meridhokan semua orang, tidak mungkin gitu. Orang-orang yang wajib kita bakti misalnya kepada orang tua. Jadi itu ada lagi suatu cerita tentang Nabi dengan Siti Aisyah juga ini, sebab memang beliau satu-satunya istri beliau yang masih gadis. Jadi memang agak manja sedikit kan. Jadi kalau ada istri yang manja seperti Siti Aisyah. Nah, suatu ketika Siti Aisyah itu membuatkan kopi untuknya. Beliau itu mengambil gula pas garam. Kopi pahit tambah garam, ya alhamdulillah. Tambah pahit. Akhirnya diaturkan kepada Nabi, diambil, diminum, senyum-senyum Nabi, tidak marah. Enak sekali kopi murni. Coba kamu ikut minum juga. Akhirnya minum, ternyata pahit. Mohon maaf. Boleh nyumpul. Coba ini gigi. Wah, kamu tidak becus kan? Ini tak gue boleh kalau aku. Jadi ini pilihan-pilihan apa? Sikap dan bahasa. Tujuannya kan sama. Jadi sikapnya yang baik, bahasanya juga yang. Jadi ini jadi memang untuk merawat kebersamaan, baik di kelompok yang terkecil maupun yang lebih luas, yaitu tadi kita saling menghargai, sekalipun mungkin ada perbedaan-perbedaan. Dengan perbedaan itu kita harus memahami. Jadi hal-hal yang kira-kira memicu konflik karena kita terlalu membaca perbedaan-perbedaan itu harus kita. Kecuali kalau perbedaan itu adalah hal yang prinsip, maka tidak apa-apa, kita mungkin bersepakat untuk berbeda, bersepakat untuk berpisah. Itu lebih baik ketimbang kita mencampur aduk kebenaran dengan kebatilan. Jadi saya kira sudah lama sekali kita diajari dengan surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliya din. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah kita diingatkan dengan azan, sudah sampai di sini dulu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bersama dengan ridho dan Allah bisa menjadi pertemuan yang barokah,
dan kita bisa istiqomah untuk terus mengadakan pertemuan-pertemuan yang lain, dan mudah-mudahan pertemuan ini ada tindak lanjut sekalipun tidak dibicarakan di sini, tindak lanjut dalam berbagai hal dan berbagai sektor. Sekian. Tentu dalam penyampaian ini banyak hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf, utamanya kepada Bapak Bungsu di sini, dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada beliau yang telah memfasilitasi semuanya. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan dan batinah, panjang umur, dan beliau segera dibebaskan dari diberi kesembuhan beliau dari keluhan-keluhan yang mungkin beliau keluhkan. Juga pesantren yang beliau bina mudah-mudahan jadi pesantren yang barokah, yang terus bisa mencetak kader-kader umat, kader-kader bangsa untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Dan barangkali kita hikmahnya dan bertemu di sini, kita bisa belajar bagaimana orang berkiprah di masyarakat, bermanfaat di masyarakat. Ini bisa dijadikan pilot project, insyaallah. Dan demikian, akhirnya danullah maghfir khair wassalam wallahu muwaffiq ila muttariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.